Pada bulan ini kita sudah berada di ujung 2021. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa yang disebut dengan nikmat usia atau nikmat umur. Nah, di dalam perjalanan hidup orang siapapun itu pasti akan melewati apa yang kadang disebut oleh orang episode waktu. Ya, jadi umur kita, usia perjalanan hidup kita ini akan mengikuti apa yang disebut dengan episode waktu. Setidaknya kita mengenal ada 3 episode di dalam hidup di dunia ini. Yang pertama namanya masa lalu. Masa yang sudah lewat itu namanya masa lalu. Yang kedua namanya masa sekarang. Dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, ya, nostalgia. Makanya kenangan itu pasti masa lalu. Enggak ada orang bilang, saya punya kenangan masa depan. Ya, kenangan itu pasti masa lalu. Jadi masa lalu adalah kenangan, nostalgia. Dan itu enggak mungkin bisa kembali. Ya, kemarin itu pasti ya kemarin, enggak mungkin bisa kembali. Sekarang ini namanya kenyataan atau realita. Sedangkan masa yang akan datang itu namanya harapan, keinginan, atau juga cita-cita. Nah, orang yang baik, orang yang punya karakter baik, punya visi baik, punya potensi baik, bahkan ingin menjadi orang yang sukses, adalah orang yang menjadikan masa lalu sebagai guru, sebagai pengalaman, ya, yang kemudian dia sempurnakan pada masa sekarang, ya, kemudian direncanakan dengan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jangankan kita sebagai orang yang terkait dengan tugas kehambaan di dunia ini, kalau orang punya perusahaan, punya company, punya usaha, salah satu untuk agar perusahaan itu menjadi lebih baik, itu pasti ada evaluasi, ada program, ada evaluasi, ada monitoring, itu pasti. Ya. Jadi kalau perusahaan ingin besar, ingin baik, itu nggak mungkin gini carpe diem, itu pasti ada agenda-agendanya. Nah, untuk apa kan begitu? Ya tadi, agar target-target itu bisa tercapai. Maka kita sebagai pribadi itu juga harusnya ada ruang, ada waktu untuk begitu. Namanya dalam bahasa agama muhasabah. Ya, muhasabah itu metangi. Ya, mana kekurangan kita, mana kelemahan kita, mana yang mungkin sudah menjadi capaian kita dalam hidup kita ini, terutama terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, dari muhasabah itulah tentu harapannya apa yang menjadi peristiwa masa lalu tadi betul-betul menjadi pelajaran, kita perbaiki dan sempurnakan pada saat sekarang, sekaligus kita punya agenda untuk pada masa yang akan datang. Jangankan kita terkait dengan kebaikan, ya, orang berbuat jahat pun itu direncanakan. Jangan dikira maling itu gak punya program dan agenda. Maling ini punya agenda, jam loro tangi, nggawa linggis, obeng, ditulis sasaran di kampung ini, rumah nomor sekian, dan penuh semangat. Orang kok maling kok males-malesan bukan iki tangi ora iki. Ya gagal. Artinya apa? Untuk maksiat saja, untuk berbuat dosa saja, orang itu ada agendanya dan dilakukan dengan semangat. Ya, direncanakan. Bahkan bukan tidak mungkin, mereka juga berdoa. Ya Allah, orang ini muka-muka kenangan Al-Fatihah. Kira-kira loh, malingnya ini tahu melok kegiatan spiritual kamu ini. Jadi maling sing rotok sari. Nah, orang itu dia kan juga punya pemikiran. Masalah menempatkannya salah itu kan urusan lain. Tapi bahwa
mereka juga punya agenda, punya rencana agar apa yang menjadi rencana menjadi kesuksesan gitu. Apalagi kita terkait dengan kebaikan. Kenapa itu menjadi penting? Karena orang akan bisa masuk pada makom atau kedudukan yang baik, makom yang mulia, kalau orang itu memang selalu punya rencana tadi itu. Satu hari Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini bertanya begini, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Kanjeng Nabi, orang yang paling baik itu siapa? Ayyun nasi khairun, siapa orang yang paling baik? Nabi pun menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Umure dawa, hidupnya lama, pada saat yang sama perilakunya, amalnya, ibadahnya itu baik. Tidak mungkin orang punya amal yang baik kecuali direncanakan dengan baik. Ya. Kadang kan ada orang di program UAS, aku mengalir wes kayak banyu. Mengalir itu jenis genter. Genter ya warna kuning ya jelai. Maka orang itu diperintahkan untuk wahasuna amaluhu. Wong apik kuwi wong sing karo Gusti Allah diwehi umur dawa, pada saat yang sama dia mengagendakan agar amalnya menjadi amal yang positif, amal yang baik, menghiasi dari umur tadi. Lalu orang ini tanya lagi, wa ayyun nasyarun? Lajeng sinten Kanjeng Nabi wong sing elek niku? Ya sak walike, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Jadi umur itu dawa nang donya suwi ning ora duwe ngamal prestatif, tidak punya ngamal positif. Ya. Jadi dia hidupnya hanya untuk kesenangan diri, hanya untuk kepuasan nafsu, kesenangan diri. Maka dicap oleh Nabi sebagai syarrun nas, elek-elek ilmu. Kenapa kesadaran seperti itu jadi penting? Karena memang umur itu hakikatnya ya, umur yang ada dalam diri itu kan sing duwe Gusti Allah. Awake dhewe ora melu duwe. Usia ini, umur ini, hidup ini milik Tuhan, bukan milik kita. Awake dhewe mung difasilitasi, nyok kowe di musofa, kowe tak wae sehat, tak wae urip, wis gunakno urip. Tak wae umur gunakno umurmu. Tak wae usia gunakno usiamu. Jadi hakikat yang memilikinya itu Tuhan, bukan kita. Kan nggak ada di antara kita memang dulu punya cita-cita hidup di dunia, ada. Enten Pak Kulo punya cita-cita ketemu dunia Pak. Andor bos. Kita ada itu karena diadakan. Kita eksis karena dieksiskan. Kita lahir karena dilahirkan. Tidak ada orang yang punya cita-cita ingin hidup di dunia. Nah, karena memang 100% milik Allah, ya kita harus berjuang piye carane sai-saisane awake nderek karo Gusti Allah. Makanya kata sebagian ulama, hidup ini, umur ini, waktu ini itu ibarat modal bagi seorang pebisnis, bagi orang yang berniaga. Wong ki lek jenenge wong bisnis, wong dodolan, wong berniaga, pasti kepengin entuk badi. Ora ana wong dodolan kok kepengin entuk rugi ki ora ana. Mboten Pak kula niki lek dodolan kepengin rugi, mesti wong stres. Nek wong normal ku mesti ulane 1000 didol 1500. Mboten Pak kula niku lan 1000 didol 500. Cekel bathuke jebule anget Pak. Bagi orang pebisnis, ya, modal ketika dia lakukan modal itu, uang itu, kapital itu, tujuannya agar dapat waktu. Nah, waktu, umur, usia itu bagi kita juga modal. Sehingga apa? Modal ini agar nanti mendapatkan keuntungan harus dimanfaatkan untuk kebaikan.
Kebaikan itulah nanti yang berujung kepada keuntungan, baik keuntungan di dunia ini maupun keuntungan kelak di akhir. Dan waktu ini kan nggak terasa. Terus Desember tanggal berapa? Baru libur. Terus ganti tahun. Ini cerok kabar gembira, bermeeting. Terus sampai ini bocoran. Tapi insya Allah tahun baru ada kabar gembira. Disampaikan karyawan malam. Minum mercon. Tahun baru kan ya. Jadi nggak ora kroso. Karena kalau dalam apa ukuran Kanjeng Nabi ya, orang hidup di dunia ini, Nabi pernah dawuh begini, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, umurnya umatku kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit orang yang melebihi itu. Kanjeng Nabi sendiri kan 63. Jadi antara 60 sampai 70. Makanya kalau di dalam apa jenenge orang yang ngurusi kependudukan itu ada namanya indeks harapan hidup. Di Jogja ini termasuk harapan hidupnya termasuk agak tinggi dibanding kota-kota yang lain. Karena di Jogja ini meskipun masyarakatnya itu termasuk pas-pasan, tapi orang Jogja itu termasuk orang yang bahagia. Melarat nih guyu-guyu, kere nih happy gitu. Ya mungkin karena kondisinya, artinya lingkungannya itu orang kemerungsung gitu loh. Ya, beda dengan kayak Surabaya, kayak Jakarta, ngurus uang nih kompetitif terus. Nah di Jogja tidak, makanya harapan hidup orang Jogja itu, ya artinya harapan hidup itu kan bisa dianalisa meskipun oleh kabeh takdir. Nah orang hidup itu kata Nabi antara 60 sampai 70. Maka kalau ada orang kok sampai 80, itu luar biasa. Itu malah saya curiga, jangan-jangan catatan Israel ketelingsut. Dia orang mati-mati gitu. Di atas 70 ya. Bah orang kemangga di atas Israel kelalen gitu. Jadwalnya. Ya. Tapi yang umum. Nah artinya kita bisa menghitung. Ya, saya itu kelahiran 69. Pak Mat kelahiran tahun berapa? 81. 81 berarti sepiro saya? 40. Ya nek dari Kanjeng Nabi kira terlikur ora sembrono. Kowe padha ae. Kumpul kira nek sing ngerti ya. Kena kan piro? San 85. 85 berarti sepiro? 30 piro? 36. Pensiun iki umur piro? 49. Kalau aku praktik, kalau staf 40. Staf 40. Staf 40. Tapi karyawan biasa. Karena petang tahun loh ya sebelum. Alhamdulillah, Pak. Petang tahun langsung. Gendeng-gendeng utang. Cepet ya setahun saya gimana. Ada yang tiris. Mau piro ya iki termasuk. Kelahiran tahun piro ya? 8 piro? 78. 83. Oh, 83. 96. Ya itu aja aku. Saya itu 69. Sugiarto ya. Jadi 40 sesok. umur kita anak sing ngerti. Makanya orang Jawa itu Nabi kan hanya menginformasikan umurnya umat saya antara ya yang banyak di situ. Bayi mati nyatanya ya akeh gitu. Makanya orang Jawa itu ada unen-unen wong mati iki kaya wit klopo. Dadi lek sampean duwe wit klopo kae wit kambil kae kadang ono bluluk tiba. Kadang ono cengkir tiba, kadang ono degan tiba.
Kadang ana klopo setengah tua tiba. Kadang ya ana klopo wis garing ra tiba-tiba. Ngapa? Kecepet bongkok. Kandhane ra percaya. Bayi mati ki ya akeh. Dadi sampeyan dolanan sarjito bayi mati ki akeh. Ora iso protes. Iki bayi kok do mati kudune awakmu sing mati sing tuwek-tuwek lho. Lho dadi pangeran apa ya? Remaja mati ya akeh. Wong setengah umur mati ya akeh. Ya. Kadang ada wong iki wis sepuh. Penggawean wong segar-segur nang dhuwur kasur, makme mung bubur, hobine ditatur ning ra kondur-kondur. Mergo kecepet Kasur. bongkok. Jadi hidup ora sing ngerti. Nah, oleh karena itu Nabi melarang orang duwe kepinginan mati ki ra oleh. Sehebat apapun orang punya problem, orang punya masalah terus ndonga Gusti kalau tak mati mawon, enggak boleh. Ya. La yatamanna ahadukum al-maut. Tidak boleh orang itu berharap berangan-angan untuk mati. Ya. Bahkan berdoa untuk mati pun itu enggak boleh. Kenapa? Innahu idza mata ahadukum in qata'a amalu. Bab wong ki lek wis mati, ora iso ngamal. Mboten Pak kula mati mawon mungkin tak ndherus Quran teng kuburan. Ora iso kandhane kok malah. Kula pun pesen kali anak-anak kula mungkin diparingi Android mungkin karena terprogram tek Quran ini. Pokoknya modal ya wis rampung. In qata'a amalu. Sehingga kalau ada orang kok bunuh diri karena punya problem, dianggap kalau sudah bunuh diri selesai problem, maka malah dihantui malah kalau malaikat. Dia tidak lagi bisa berbuat amal kebaikan. Karena itu kata Rasul apa? Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Karena itu maka tidaklah bertambah umurnya seorang mukmin kecuali harus menjadi sebuah kebaikan. Jadi awake dhewe saiki berada di akhir bulan Desember, beberapa hari lagi kita sudah ganti tahun. Ya, berarti bertambah umurnya, bertambah usia. Kudu tambah apik. Ya. La yazidul mu'min umruhu illa khairan. Harus progresnya menjadi lebih baik. Nah, dari sinilah maka apa yang tadi kita sampaikan, muhasabah itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, evaluasi diri, evaluasi secara personal masing-masing menjadi sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Kenapa? Jangan sampai orang itu terlambat memperbaiki diri. Ya, ya, karena hidup di dunia ya sekali, tidak pernah terulang kembali. Jangan sampai orang itu seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada orang mengiba-iba. Apa mengiba itu? Jadi ngelongsong-ngelongsong karo Gusti Allah. Kenapa? Karena ajalnya sudah datang. Inginnya dia umur itu kemudian ditambah. Umur itu inginnya ditambah. Karena dalam bahasa Al-Quran, kalau orang itu ajalnya sudah datang, itu ya sudah. Makanya dulu ada seorang nabi, Nabi Yakub, itu saking dekatnya dengan Tuhan, dia bisa berkenalan dengan malaikat Israel. Kemudian dia pesan, Mas Israel, jenengan iki duwe tugas karo Gusti Allah kon njabut nyawane menungso. Aku njaluk tulung karo sampean, lek sok sampean arep njabut nyawaku, aku diwehi kabar, tak siap-siap. Lama bertahun-tahun gak ketemu, tiba-tiba itu teko arep njabut nyawane. Loh, malaikat Israel, mbok biyen iki aku wis pesen karo sampean. Lek arep njabut nyawaku, mbok kowe iki kabar-kabar nguwahi tondo, nguwahi informasi. Apa kata Israel? Informasi sudah saya berikan, wis tak WA, mosok ora mau buka. Coba buka ini aneh. Bukaan WA-mu. Loh, apa kabar itu? Satu, kata Israel, Allah sudah ngasih kabar kepadamu, rambutmu sudah tidak hitam seperti dulu. Sing wis mulai wanun-wanun ya hati.
Yes, benar guys. Ini sinyal ini. Rambutmu sudah tidak hitam semua seperti dulu. Gigimu sudah tidak utuh lagi seperti dulu. Ya. Fisikmu juga tidak sekuat dulu. Itu semua kata Israel informasi dari Tuhan tentang akan datangnya al-maut. Lha wis ra iso ngelak. Nggih ngoten. Ya. Makanya di dalam pandangan agama secara fisik ketika orang sudah mengalami hal-hal seperti itu ya, karena orang itu kan pasti semakin dekat dengan garis finishnya. Jadi orang itu bertambah usia itu artinya dia semakin dekat dengan garis finishnya itu. Nah di Al-Quran itu ada orang menghibah kepada Allah dalam surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani, andai kata engkau menunda kepadaku umurku, mboten sah dangu-dangu ila ajalin qarib, titik mawon, fa asaddaq, saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang soleh. Jadi jaluk ditunda titik wae. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Kenapa kok kalimatnya kok untuk bersedekah? Kok mbok mesti kula niku mbok umure ditunda mawon ben kula niku saged Jumatan, ben kula saged salat, ben kula saged ndres Quran, ben kula saged poso. Kok bukan itu yang diminta? Tetapi sedekah. Karena sedekah itu ibadah yang tidak butuh waktu panjang. Ya. Beberapa saat saja orang itu bisa sedekah. Itu ada mau poso. Gusti kula dundut nggih umur kula ben saged poso. Poso iki minimal mulai subuh sampai maghrib. 14 jam kurang lebih. Tapi sedekah itu tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Orang duit 1 menit bisa sedekah. Langsung plek gitu loh. Makanya dia minta, ya Allah, undurkanlah usia saya meskipun hanya sebentar agar saya bisa sedekah. Jadi gambarnya enak wong bawane takdire jam 10 mati. Ya. Lalu dia enggak tahu kan namanya ajal itu. Lalu dia pun diundur mawon jam 10:04. Kalau ben sedekah, dia bisa sedekah gitu. Meskipun hanya seperempat jam. Tapi amal yang lain itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Tapi apa kata Allah? Walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak pernah mengundurkan ajal seseorang apabila ajal itu memang sudah waktunya. Jadi wis wayahe iki ora iso. Diundur iki ora iso. Disogok mboten saged ora iso kok disogok apa. Beda karo wong donya. Ya. Kalau urusan dunia kadang orang bisa dikendalikan. Tapi kata Allah, kalau ajal itu sudah datang, maka Allah tidak akan pernah menundanya. Allah tidak akan pernah mengakhirkannya. Nah, yang jadi masalah apa? Ajal itu kan nggak ada yang tahu. Kapan tekane, ya, kapan waktunya? Karena itu rahasia Allah. Mati itu kan rahasia Tuhan. Di mana, dengan cara apa? Ya. Kapan itu nggak ada yang tahu. Ya. Kapan dia meninggal, dengan cara apa, di mana nggak ada yang tahu. Ya, banyak kasus yang sekarang lagi ramai di TV, banyak ada 2 sejoli yang di mana? Nagrek. Di Nagrek itu masuk Jawa Tengah atau Jawa Barat toh? Jawa Barat ya. Si jalan untuk meliuk-liuk itu ya. Atau daerah mana Nagrek itu Mas? Tasik, kita Tasik, Pak. Kok mbake nang Sekitar Tasik. Tasik. Aku itu kapan nang Tasik? Ya tuh saya itu dari Tasik. Dari Tasik jek ngulone saya tuh ke habis acara di Tasik itu saya ke Garut. Nambung ini mati Nagrek. Kok
buake sampai nang ngendi? Banyumas. Banyumas Serayu lho maksudku adoh men. Satu sih yang juga. Apa nih? Jalanan. Oh Garut kok sing Buang. Bombol sing buang ya. Ana ombol gitu ya. Mobilnya saya bisa mantapkan orang kok. Ini kan 3 TN ya. Ya jenenge wong ngerti. Mati ning wong dengan cara apa, umur berapa, di mana enggak ada yang tahu. Ning ya tetap kudu diproses meskipun itu takdir itu. Harus bertanggung jawab apa bertanggung. Tapi secara hakikat ngono iki jenenge takdir. Jadi nggak ada yang tahu. Nah karena nggak ada yang tahu, maka ternyata ya orang ingat dengan mati, ingat dengan batas akhir hidup itu menjadi penting. Ya. Dulu Nabi itu pernah ditanya dalam kesempatan yang lain oleh seorang sahabat. Kalimatnya itu begini, ya Rasulullah, wahai Rasul, sinten to wong sing pinter niku? Siapakah orang yang cerdas, siapakah orang yang bijak itu? Nabi itu jawabannya apa? Ya, Nabi mengatakan aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum istidadan lahu. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat dengan mati dan orang yang paling serius mempersiapkan datangnya kematian itu. Jadi orang yang cerdas itu di mata Nabi bukan orang yang alumni UGM S1, S2, S3, S enggak. Justru orang yang paling banyak ingat dengan mati. Nah pertanyaannya kenapa? Karena ingat dengan mati itu biasanya adalah password kunci paling mudah untuk bisa ingat kepada Allah. Jadi kunci paling mudah ingat kepada Allah adalah ingat akan kematian. Contoh, ketika terjadi gempa 2006, ada nggak di antara teman-teman yang berada posisi di Jogja? Ini nanti ya. Kalau pasnya Sama aja. sebelah kiri saya di Jogja. Nanti posisi. Gimana? Demangan. San, nanti posisi pas gempa. Samirono. Artinya posisi di Jogja. Iya. Begitu terjadi gempa kurang lebih 6 pagi, itu kabeh wong metu. Artinya orang mau metu lari, aduh seru rampung yo mlayu, ngisi rampung yo mlayu. Mau nganggo anduk tok kowe Pak Lur jebule cek. Udah gandul-gundal gitu. Kenapa lari? Karena takut mati. Mergo iki lho tiba-tiba tembok. Dan ketika mereka lari, mayoritas orang dia sambil memanggil-manggil Tuhan. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Termasuk orang yang gak pernah zikir sekali. Gara-gara itu dia jadi ahli zikir. Kenapa? Karena mati tadi itu. Ya. Wong ini wedi mati, terus arahnya itu pasti ke sana. Ya bodoh sampean bawa numpak mobil. Apa Jogja Surabaya numpak mbiyen Sumber Kencana supir ngebut banget. Mungkin penumpang udah istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Akhirnya supir tenang kan ora ono istighfar iki. Wis ayo malah do turu kabeh. Mergo mobil ngebut supir ngebut bola. Subhanallah. Alhamdulillah. Orang soalnya sopir-sopir ngebut mlebu swarga bisa. Kenapa? Menyebabkan penumpang pada ingat. Ini ada di sini. Jadi ingat mati itu menjadi orang mudah ingat Tuhan. Makanya orang yang dihukum mati, kalau dia muslim, itu secara lahiriah ya, dipastikan dia menjadi orang yang baik. Contoh, sing dihukum mati, sing juragan apa jenenge? Narkoba kalau sapa jenenge? Freddy. Nah itu kan gampangnya omong kan elek-elek wong juragane bose narkotika Indonesia. Begitu dia divonis mati, proses untuk sampai kepada mati, tobat dari wong bendi ngomong isine ngaji.
ora tahu mikir terus. Karena dia tahu kapan dia. Nah itu artinya apa? Orang cerdas itu orang yang ingat mati, karena ingat mati menjadikan orang akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, pengalaman namanya. Ada di antara sahabat yang pernah naik pesawat? Ya, lu mau nanti. Aku pernah bermimpi. Saya itu tanggal 19 kemarin saya ada acara di Pontianak. Saya itu udah lama nggak naik pesawat itu. Berapa ya? 3 tahunan. Nah ini kan musim-musim ini ya rata. Jadi sekarang kalau naik pesawat ya rata repot untuk konteks sekarang. Kalau kita dari kan harus ke Kulon Progo sana. Subuh guys gitu tangi karena kalau kita pesawat pagi itu kan ada kereta bandara dari stasiun Tugu. Itu kereta pertama jam 5. Jadi uput-uput itu senang stasiun ya. Nah, orang itu kalau naik pesawat begitu sudah boarding kemudian dimohon pada para penumpang untuk masuk, kemudian akan landing, akan take off, bukan landing, take off. Apalagi kemudian cuaca di atas itu mesti uangnya jadi ngeluk kabeh. Ya karena mati-mati lho. Kembali lagi. Wes udah ngeluk. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Termasuk wong sing tahu deres. Ya. Ayat kursi, ayat meja. Dan Lala kemarin ketika mau mendarat di Pontianak itu cuacanya kurang baik, jadi jarak pandang pilot untuk bisa mendarat itu tidak memenuhi syarat minimal. Syarat minimalnya kurang lebih 1 kilo iso ndelok. Akhirnya muter-muter saya, dan memang teorinya diumumkan begitu. Maaf, cuaca kurang baik, ya. Maaf atas ketidaknyamanan. Biasanya bahasa-bahasa gitu. Kita akan muter-muter dulu karena memang jarak pandang belum memenuhi syarat minimal. Dalam waktu 10 sampai 14 jam. Yes. Berapa jam itu semua ini? Mungkin sampai hampir 1 jam. Nah itu orang itu apa ya? Ya semakin kan ketegangan itu kan. Pokoknya ada begitu mendarat itu orang sini. Artinya apa? Bahwa orang ketika pada satu kondisi di mana dia ingat dengan mati, itu pasti larinya kepada Tuhan. Mbah wujudi apa? Apa zikir, apa? Penjalan ngapura, istighfar itu. Makanya orang yang ingat mati kata Nabi orang yang cerdas. Jadi ukuran cerdas itu bukan orang yang pinter ilmunya, dhuwur pangkat akademisnya S3 bukan, tapi orang yang dekat dengan Tuhan. Dan pintu dekat dengan Tuhan salah satunya adalah ingat dengan mati. Karena orang kalau ingat dengan mati itu dia akan maksimal melakukan sesuatu yang terakhir. Nah dari sinilah maka menjadi penting bagi kita. Makanya pesannya Nabi itu begini. Orang itu kalau berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, itu harus menjadi orang yang lebih baik. Itulah orang yang sukses. Apa bahasanya beliau? Barang siapa orang yang hari ini atau tahun ini lebih baik daripada yang kemarin, itulah orang sukses. Dalam bahasa hadis, robihun, orang yang beruntung. Kalau orang itu dengan hari ini sama dengan kemarin, ya pindah tanggalan, pindah kalender, pindah tahun, tetap ya orang muda, ya orang mudun. Maka orang seperti itu dianggap tertipu. Wong sing kapusan. Sang paling parah yang nomor 3. Wa man kana yamuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa orang yang lebih buruk, ya hari ini lebih buruk, tahun ini lebih buruk, wis pindah kalender tetap elek, tambah nemen, maka dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu apa? Tidak pernah diberi rahmat, tidak pernah diberi berkah kehidupan. Ya, alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang nomor 1, orang yang selalu bisa berubah menjadi lebih. Allahumma
gaji nek muda dia tambah HP noher. Gaji muda nih sekolah deh. Baik, saya kira ini teman-teman dan sahabat-sahabat semua, semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua menjadi lebih baik amalnya, ibadahnya, akhlaknya, itu kerjanya, semuanya, sehingga kita dicatat oleh Allah menjadi kelompok orang yang robihun, orang yang beruntung, orang yang sukses. Allahumma kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba surah biasa. Yes.